Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang asas-asas manajemen. Nama saya Andrew Numarraja, NIM saya 22101028, Prodi Administrasi Publik. Asas-asas manajemen memiliki arti ialah mengendalikan, menangani, dan mengelola. Lalu perkembangan generasi manajemen. Perkembangan generasi manajemen ini ada 5. Pertama, generasi jungle to management. Dan yang kedua ialah manajemen by direction. Yang ketiga, manajemen by targeting. Dan keempat, value creative management. Dan yang kelima merupakan Knowledge the human natural management. Manajemen memiliki fungsi, ialah fungsi-fungsi organik. Dan yang kedua ialah fungsi-fungsi pelengkap. Dan yang ketiga memiliki arti prinsip-prinsip manajemen. Prinsip manajemen dibagi menjadi 11, ialah division of work, pembagian pekerjaan. Yang kedua, authority and responsibility, ialah kewenangan dan tanggung jawab, keseimbangan antara kewenangan dan tanggung jawab. Yang ketiga ialah disiplin. Yang empat, united of command, kesatuan perintah. Yang kelima ialah kesatuan arah. Dan yang keenam yaitu kepentingan umum di atas kepentingan individu. Yang ketujuh ialah gaji dan penghasilan dalam sistem metode harus adil, memberikan kepuasan pada maksimal. Unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur manajemen ada 6. Yang pertama man, yang kedua money, yang ketiga machines, yang keempat methods, yang kelima materials, yang keenam market. Teori manajemen. Teori manajemen di sini disebut merupakan ada 3. Yang pertama Kevitz Management, teori incentives tahun 1903. Yang kedua teori hubungan manusia, Human Relation tahun 1930. Dan yang ketiga Behavior Sessions, teori perilaku 1950. Perencanaan ialah planning. Arti perencanaan bermacam-macam pengertiannya yang diberikan oleh beberapa pakar, yang menurut W.A. Neumann perencanaan adalah penentuan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan. Unsur-unsur perencanaan: 1. Rasional, kedua estimasi, yang ketiga preparasi, dan keempat operasional. Fungsi perencanaan: yang pertama introspektasi, yang kedua forecasting, yang ketiga koordinasi, yang keempat pedoman, dan yang kelima ekonomi, dan keenam kepastian, ketujuh preventive control. Prinsip asas perencanaan. Prinsip asas perencanaan ini ada 8. Macam-macam perencanaan itu ada 4. Dan yang sumber dari perencanaan itu ada 6. Yang pertama kebijakan pucuk pimpinan, yang kedua hasil pengawasan, yang ketiga kebutuhan masa depan, yang keempat penemuan-penemuan baru, dan yang kelima merupakan prakarsa dari luar. Tindakan langkah-langkah pokok perencanaan itu ada 9. Perencanaan yang baik. 1. Mengetahui sifat dan ciri prinsip perencanaan tersebut. Yang kedua, memandang proses perencanaan sebagai suatu rangkaian pertanyaan yang harus dijawab melalui step by step. 3. Memandang proses perencanaan sebagai suatu masalah harus dipecahkan dengan menggunakan teknik-teknik ilmiah. Perorganisasian. Di sini perorganisasian dijelaskan oleh James Domani. Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia yang mencapai tujuan bersama. Lalu bentuk organisasi.
Bentuk organisasi ini ialah LAN atau LAN organisasi, yang kedua organisasi staff, dan yang ketiga organisasi LAN and staff organisasi. Lalu penggerakan acquainting. Menurut George Terry, menempatkan semua anggota kelompok agar bekerja secara dasar untuk mencapai tujuan telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi. Lalu, teori kebutuhan adalah suatu kesenjangan atau pertentangan yang dialami antara suatu kenyataan dengan dorongan yang ada dalam diri. Teori kebutuhan manusia oleh David McClelland ada 3, yaitu need for achievement, yang kedua need for affiliation, dan yang ketiga need for power. Lalu teori RRG exit relation growth oleh Alderfer itu ada 3. Yang pertama existence needs, yang kedua relance needs, yang ketiga growth needs. Lalu teori tersebut terdapat teknik pergerakan, yaitu tujuannya setiap orang ada dalam organisasi usaha agar setiap orang menyadari, memahami, serta menerima baik tujuan tersebut. Lalu fungsi penggerakan ialah pertama komunikasi, yang kedua human relation, yang ketiga ialah leadership. Perkembangan eksekutif ialah berusaha agar setiap bawahan dapat mengambil keputusan sendiri yang tepat dalam melaksanakan pekerjaan tugas masing-masing. Pengawasan. Sifat pengawasan ialah sebagai alat pengawas hanyalah sekadar alat untuk meningkatkan efisiensi yang mempermudah tercapainya tujuan, lalu menemukan apa yang tidak betul dan siapa yang salah, yang bersifatnya itu membimbing. Teknik pengawasan langsung itu ialah pemimpin organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang dijalani. Contoh teknik pengawasan langsung ialah saya mengawas langsung pembangunan rumah yang saya lakukan di rumah saya sendiri dengan memberi pengawasan terhadap tukang yang bekerja di rumah saya. Yang kedua, pengawasan secara tidak langsung. Pengawasan secara tidak langsung ialah pengawasan yang saya lakukan dengan memberi kepercayaan saya terhadap teman saya untuk melakukan pengawasan terhadap penggalian parit yang akan dilakukan pemerintah melalui pemerintah dan Forkopimda yang ada. Lalu metode pengawasan. Metode pengawasan ini ada 3, ialah metode observasi langsung, metode statistik, dan metode laporan. Fungsi pengawasan ialah mencegah penyimpangan, memperbaiki kesalahan kelemahan, menindak penyalahgunaan penyelewengan, dan mendeminimasi organisasi dan kegiatan manajemen. Lalu proses pengawasan terdiri beberapa tindakan, ialah merupakan pengawasan yang harus dikerjakan dan diharapkan dituju atau dicita-citakan. Sekian yang bisa saya jelaskan, terlebih terkurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.